Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwis Bayahu. Saya dari kelas 5 Prodi PGSD. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah pengantar pendidikan. Langsung saja pada intinya. Yang pertama, aliran empirisme. Aliran ini menganut paham yang berpendapat bahwa segala pengetahuan, keterampilan, dan sikap manusia dalam perkembangannya ditentukan oleh pengalaman atau empiris, nyata melalui alat indranya, baik secara langsung berinteraksi dengan dunia luarnya, maupun melalui proses pengolahan dalam diri dari apa yang didapatkan secara langsung. Jadi, segala kecakapan serta pengetahuan terbentuk, dan ditentukan oleh pengalaman. Pengalaman diperoleh dari dunia luar melalui indera, sehingga dapat dikatakan lingkungan yang membentuk perkembangan anak. Baiklah, selanjutnya yaitu aliran naturalisme. Naturalisme merupakan teori yang menerima atau natur sebagai keseluruhan realitis. Istilah natur telah dipakai dalam filsafat dengan bermacam-macam arti, mulai dari dunia fisik yang dilihat oleh manusia sampai kepada sistem total dari fenomena ruang dan waktu. Natura adalah dunia yang diungkapkan pada kami oleh sains alam. Istilah naturalisme sebaiknya dari istilah supernaturalisme yang mengandung pandangan dualistik terhadap alam, adanya kekuatan yang ada atau wujud di atas atau di luar alam. Contohnya, pada masa anak-anak pengembangan panca indera dilakukan melalui kegiatan anak itu sendiri. Untuk mengarahkan tingkah laku anak, buku tidak diperlukan. Yang penting ialah pengembangan alam atau lingkungan berbagai peristiwa yang terjadi di dalamnya. Pada masa pertumbuhan remaja, agama dan moral hendaklah diarahkan atau diajarkan kepada mereka semata-mata dalam kaitan alamiah. Kemampuan berpikir harus dikembangkan dan fantasi tidak dibiarkan pengajaran, bertujuan untuk menanamkan sesuatu aturan atau otoritas tertentu sebaiknya ditunda. Yang keempat, aliran konvergensi. Penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan penting. Kemampuannya yang dibawa pada waktu lahir akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai dengan bakat. Sebaliknya, lingkungan yang baik tidak dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal kalau memang dalam dirinya tidak terdapat kemampuannya. Sebagai contoh, hakikat kemampuan anak manusia berbahasa dengan kata-kata hasil dari konvergensi. Pendidikan itu tergantung dari pembawaan dan lingkungan. Diibaratkan ada dua garis yang menuju ke satu titik pertemuan, yaitu lingkungan dan hasil pendidikan. Selanjutnya, aliran pokok di Indonesia. Yang pertama, Taman Siswa. Latar belakang Taman Siswa didirikan oleh Kiai Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Lembaga pendidikan ini pada awalnya bersama National Underwich Institute, Taman Siswa yang kemudian menjadi perguruan nasional, yaitu dengan nama asalnya R.M. Suwardi Suryaningrat. Dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dan meninggal dunia pada tanggal 26 April 1969. Perjuangan Kiai Hajar Dewantara di jalur pendidikan dimulai dengan mengajar di sekolah Adidharma milik kakaknya, yaitu R.M. Suryoprono pada tahun 1921. Setahun kemudian, pada tanggal 3 Juli 1922, di Yogyakarta, Kiai Hajar Dewantara mendirikan nasional, yaitu Underwich Institute, Taman Siswa yang kemudian menjadi perguruan nasional Taman Siswa. Selanjutnya, sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, asas Taman Siswa 1922 di atas pada tahun 1947 diubah menjadi Panca Dharma Taman Siswa, yaitu sebagai kebebasan atau kemerdekaan, kebudayaan, kodrat alam, kebangsaan, dan kemanusiaan. Yang kedua, Institut Nasional Safei atau INS Kayutman. Latar belakang Indonesia Netherlands School didirikan oleh Muhammad Safei pada tahun 1895 sampai 1969 pada tanggal 31 Oktober di Kayutman, Sumatera Barat. Pada tahun 1950, kepanjangan INS
INS diubah menjadi Indonesia National School dan selanjutnya menjadi Institut Nasional Safei. Pada awalnya, INS mempunyai dasar pendidikan sebagai berikut, yaitu berpikiran secara logis dan rasional, keaktifan atau kegiatan, pendidikan kemasyarakatan, tujuan pendidikan INS Kayut 6 sebagaimana dikemukakan Umar Tirtaja dan Las Sulo pada tahun 1944, yaitu mendidik rakyat ke arah kemerdekaan, memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mendidik para pemuda agar berguna untuk masyarakat, menanamkan kepercayaan terhadap diri sendiri dan berani bertanggung jawab, dan yang terakhir mengusahakan mandiri dalam pembiayaan. Yang ketiga, Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh seorang yang bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Masehi di Yogyakarta. Ia mendirikan organisasi Muhammadiyah sebagai organisasi yang menghembuskan jiwa pembaruan pemikiran Islam di Indonesia yang bergerak di berbagai bidang kehidupan umat. Pendidikan Muhammadiyah berdasarkan Islam dan berpedoman Al-Quran dan hadis. Adapun dasar-dasar pendidikan Muhammadiyah yaitu kemasyarakatan, tazid, aktivitas, kreativitas, dan optimis. Yang keempat, Ma'arif. Didirikannya lembaga ini di NU bertujuan untuk mewujudkan cita-cita pendidikan NU. Bagi NU, pendidikan menjadi pilar utama yang harus ditegakkan demi mewujudkan masyarakat yang mandiri. Gagasan dan gerakan pendidikan ini telah dimulai sejak perintisan pendirian NU di Indonesia. Dimulai dari gerakan ekonomi kerakyatan melalui. Baiklah, itulah hasil dari pemaparan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.